Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum. Namun ironis ketika korban hendak mencari keadilan dengan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, bukan pembelaan yang didapat, namun justru dijadikan tersangka. Berikut peristiwa ketika korban jadi tersangka yang telah kami rangkum. MFA 16 tahun ditetapkan menjadi tersangka karena laporan yang dilayangkan oleh ayahnya yang merupakan seorang personel kepolisian Ibda PJ. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, MFA lebih dulu melaporkan ayahnya itu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Aurelia Renata, anak dari Kombes Pol Rahmat Widodo, mengaku diduga dianiaya oleh ayahnya Juni 2020. Dugaan tindak pidana itu lantaran diduga sang ayah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain. Kala itu, Aurelia menemukan isi pesan singkat ayahnya dengan seorang perempuan. Akhirnya, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Aurelia sebagai tersangka. Kasus penganiayaan oleh Rahmat disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan kasus Aurelia belum disidangkan. Polisi menetapkan LG, seorang perempuan pedagang yang diduga dianiaya oleh preman berinisial BS di Pajak Gambir Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai tersangka. Kasusnya bermula ketika ia menolak pemberian uang 500.000 kepada si pemalak 5 September 2021. Tahun 2018, Muhammad Irfan Bahri, santri Pondok Pesantren Darul Ulum Madura bersama sepupunya melintasi flyover Sumarekon Bekasi sekitar tengah malam. Mereka hendak bersuah foto di jembatan yang terkenal artistik itu. Sontak, dua orang lain yang berkendara motor datang sembari meminta ponselnya. Tak lupa mengancam mereka dengan celurit. Pelaku menyabetkan senjata tajam itu ke Irfan 3 hingga 4 kali. Irfan dan sepupunya sempat dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota, namun berdasar keterangan ahli yang dilakukan korban termasuk kategori bela paksa. Akhirnya polisi membebaskan pemuda tersebut. Bagaimana mungkin ketika satu perkara penyidik telah menetapkan tersangka tindak pidana tertentu, kemudian ada tindak pidana serupa dengan orang yang sama, lantas korban jadi pelaku dan pelaku jadi korban? Apa prosedur yang dilakukan polisi sudah benar adanya? Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Bahkan perlukah pembenahan aturan penanganan suatu kasus di Indonesia?